Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kemuliaan dan keberkahan sangat melimpah pada bulan ini. Selain itu, ada keutamaan bulan Ramadan yang perlu Anda ketahui. Pada bulan Ramadan ada banyak amalan yang bisa dilakukan oleh muslim untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Ibadah puasa dilakukan pada Ramadan. Puasa diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang sudah balik dan memenuhi syarat. Tahun ini alhamdulillah umat muslim sudah diperbolehkan untuk sholat tarawih berjamaah di masjid. Tentu kita harus bersyukur mengingat bulan Ramadan tahun lalu kita diharuskan untuk bertarawih di rumah saja bersama keluarga demi keamanan kita bersama. Namun meskipun sudah diperbolehkannya berkumpul, namun kita harus tetap menjaga diri dan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan selalu mencuci tangan. Bulan Ramadan ditutup dengan hari kemenangan Idul Fitri. Bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Quran atau bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan dikabulkannya doa. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan umat muslim. Pasalnya pada bulan ini semua doa yang kita panjatkan akan dikabulkan. Segala jenis kebaikan akan diberikan pahala yang berlimpah pada bulan ini, insya Allah. Bulan penuh ampunan. Keutamaan bulan Ramadan adalah di mana pada bulan ini dilakukan pengampunan dosa-dosa. Bulan Ramadan menjadi waktu yang baik untuk melakukan taubat. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, sholat tarawih yang dikerjakan pada setiap malam di bulan Ramadan juga dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang berpuasa yang melakukan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan penuh keberkahan. Keutamaan bulan Ramadan lainnya adalah Syahrul Mubarak atau bulan penuh keberkahan. Pada bulan ini semua jenis amalan baik akan dilipat gandakan pahalanya. Selain itu, pada bulan ini keberkahan dilimpahkan kepada semua umat, tidak hanya muslim. Pada bulan ini seorang muslim diwajibkan untuk melakukan infak dan sedekah. Di setiap akhir Ramadan, seorang muslim diharuskan membayar zakat fitrah.
Andi Mulyadi, Lurah Tirosompo, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Kebetulan pada masa awal jabatan kami tahun 2020, kami dihadapi dengan adanya pandemi corona sampai juga di Kota Parepare, di kelurahan kami. Tapi hal tersebut kami dari pihak kelurahan beserta staf sudah mempunyai beberapa antisipasi dalam penanganan COVID. Antara lain adalah kami seringkali datang menghimbau kepada warga, baik itu di tempat rumah ibadah, fasilitas umum, serta kami juga mengadakan kegiatan penyemprotan desinfektan, dirangkaikan juga dengan pembagian masker. Alhamdulillah di tahun 2020, tahun kemarin, mampu kami lewati, dan untuk tahun ini, tepatnya bulan Maret, kelurahan kami mengadakan PPK Mikro, di mana itu adalah instruksi daripada pemerintah, di mana PPK Mikro ini adalah melibatkan ketua-ketua RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat, baik itu Karang Taruna, LPMK, Babinsa, Babin Kamtibmas. Dan alhamdulillah kami Kelurahan Tirosompo pada saat ini sudah masuk zona hijau, dan mengawali bulan Ramadan kami sudah melaksanakan edukasi ke masjid-masjid dengan mendatangi pengurus masjid dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada, agar supaya dalam pelaksanaan sholat tarawih atau kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid itu tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena walaupun kita sudah zona hijau, tapi untuk mengantisipasi jangan sampai kita terlena karena kita ini masuk zona hijau, sehingga lalai dalam penerapan protokol kesehatan. Pada kegiatan edukasi itu dibarengi juga dengan pembagian masker dan penyemprotan di masjid-masjid, supaya masjid-masjid tersebut dapat melakukan dan menerapkan protokol kesehatan. Alhamdulillah untuk tahun ini dibanding tahun lalu, dengan adanya kegiatan di bulan Ramadan, masyarakat sangat antusias dalam pelaksanaan ibadah. Namun dengan harapan kami dari pemerintah kelurahan menghimbau dengan sangat kepada warga kami agar supaya protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Kami semoga dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini kita bisa lewati dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kita masing-masing. Jaga diri kita dan jaga orang lain dan keluarga kita, agar supaya mudah-mudahan tahun depan kita dapat melaksanakan aktivitas di bulan suci Ramadan tanpa pembatasan lagi, dan kita lewati pandemi COVID-19 ini, lakukan aktivitas ibadah seperti sedia kala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dengan lebarnya, sedangkan pintu neraka ditutup. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada seluruh hambanya untuk masuk surga dengan beribadah dan melakukan segala amalan-amalannya pada bulan Ramadan. Setan dibelenggu. Keutamaan bulan Ramadan yang lain adalah setan diikat erat pada bulan ini. Bulan menjadi bulan yang paling suci karena dipenuhi oleh segala kebaikan dan pahala. Malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar adalah satu malam yang hanya terjadi di bulan Ramadan. Malam ini adalah malam yang paling baik di antara 1000 bulan. Kita bisa mendapatkan yang nilainya setara dengan 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 1 hingga 3. Itulah keutamaan bulan Ramadan yang pastinya dinantikan semua umat muslim. Maka dari itu perbanyak ibadah dan amalan di bulan suci ini agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan berkah dan perlindungan untuk kita semua. Adapun amal-amal utama ibadah di bulan Ramadan yaitu perbanyak iktikaf. Amalan di bulan Ramadan yang dianjurkan pertama adalah dengan memperbanyak iktikaf, menghabiskan waktu luang selama menjalankan ibadah puasa dengan berdiam diri di masjid dan memperbanyak doa. Ibadah tak hanya membantu memperteguh keimanan, tapi juga menjauhkan Anda dari perbuatan-perbuatan yang tak baik. Tarawih. Ibadah sholat tarawih berjamaah merupakan sunnah yang juga akan menambah pahala. Untuk itu, jangan bermalas-malasan untuk menunaikan sholat tarawih sehabis berbuka puasa. Hidupkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar biasanya berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil. Pada malam ini, pahala yang didapat akan lebih besar dibandingkan malam-malam lainnya di bulan Ramadan. Maka dari itu, perbanyaklah ibadah dan amal selama di bulan puasa di malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini. Bisa melakukan iktikaf, sholat malam, dan juga memperbanyak doa dan berzikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallu ala rasulillah ma ba'du. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama kami salah satu pegawai syara Masjid Besar Al-Irsyad di Kota Parepare yang beralamat Jalan Disinta, Perubahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang. Alhamdulillah, pada Ramadan kali ini sudah ada izin untuk melaksanakan ibadah berjamaah di masjid, terutama sholat tarawih berjamaah. Ya, tentunya kita tetap mengindahkan protokol kesehatan, pakai jarak, pakai masker, cuci tangan sebelum memasuki masjid. Alhamdulillah, mulai malam pertama sampai tadi malam ke-14 bulan suci Ramadan, alhamdulillah aman-aman saja, termasuk jaga jaraknya itu selalu kita ekstra hati-hati, dalam artian selalu mengingatkan setiap MC melaporkan apakah itu himbauan atau laporan-laporan keuangan di masjid kita ini, tetap mengingatkan kepada jemaah harus patuhi ya protokol kesehatan. Alhamdulillah, di samping itu adapun
aktivitas-aktivitas di masjid kita ini seperti biasa, aktivitas jamaah, sholat berjamaah, mengaji, dan adapun aktivitas santri seperti sebelum masuk ke Ramadan tetap masuk jam wajibnya mulai jam 9 sampai jam 11 itu untuk setoran hafalan. Kebetulan di masjid kita ini kami membina santri tahfidzul Quran yang kurang lebih santri yang bermukim atau yang bermalam 80 lebih. Tetapi di antara 80 orang itu, santri itu sisa 50-an, karena yang selebihnya itu mereka ditugaskan atau diamanahkan jadi imam tarwih di beberapa kota dan provinsi. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah disiap di surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Parepare. Wa syukurlah wa la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki hari ke-14 bulan suci Ramadan tahun 2021 Masehi. 10 pertama di bulan suci Ramadan, Allah memberikan kepada kita semua rahmatnya. Di 10 kedua di bulan suci Ramadan ini, Allah memberikan maghfirahnya kepada kita semua. Dan yang terakhir, 10 terakhir, itqum minan nar, mengeluarkan kita, melepaskan kita dari siksa api neraka. Pemirsa yang kenal Subhanahu wa taala, di 10 kedua di bulan suci Ramadan ini, mari kita memaksimalkan ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan ini untuk bagaimana mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah hadis riwayat yang menyampaikan ketika Rasulullah naik mimbar mengucapkan amin sampai 3 kali. Setelah turun, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa Rasulullah mengucapkan amin 3 kali?" Rasulullah menjawab bahwa amin pertama Rasul mengatakan Jibril bertanya kepada Rasul, berdoa sehingga Rasul mengaminkan. Di antara doa-doanya itu mengatakan, celakalah orang yang mendapati bulan suci Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan menguntun bulan suci Ramadan ini, mari kita memaksimalkan ibadah-ibadah yang Allah siapkan kepada kita semua, terutama ibadah taubat, ya, sehingga kita bisa keluar di bulan suci Ramadan ini dengan predikat yang suci, fitrah, sekaligus seperti anak yang baru lahir. Yang kedua, amin yang diaminkan Rasulullah, celakalah orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup tetapi tidak mendapatkan surganya. Ya, kenapa? Kalau kita melihat sekitar kita, banyak anak-anak yang menelantarkan orang tuanya. Terutama kalau kita jalan-jalan ke panti jompo, banyak orang tua di sana, kita miris sekali melihat. Ya, kita miris sekali melihat karena tidak diperhatikan oleh anak-anaknya. Malahan ada yang memang sengaja menyimpang orang tuanya di sana. Jadi pemirsa Allah Subhanahu wa taala, mari kita betul-betul menjaga dengan baik ini. Yang terakhir, salah satu amin Rasulullah, barang siap celakalah orang yang disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak menjawabnya atau tidak membaca salawat kepada beliau. Jadi pemirsa Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nantinya kita akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Mungkin itu saja yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam,
Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu musta'an ala taqdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran. Amalan bulan Ramadan yang dianjurkan selanjutnya adalah menunaikan tadarus Al-Quran. Dengan mengaji selama bulan Ramadan, Anda tak hanya bisa mendapatkan berkah, tetapi juga mampu meningkatkan ketakwaan dan iman untuk menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Perbanyak sedekah. Sedekah adalah salah satu kewajiban umat muslim yang baik di bulan Ramadan ataupun tidak. Namun mengingat berkah bulan Ramadan lebih berlipat ganda, ada baiknya tak melewatkan momentum Ramadan untuk bersedekah dan menunaikan zakat. Bersedekah harus didasari dengan niat yang ikhlas dan juga tulus. Umroh bagi yang mampu. Ibadah umroh adalah salah satu anjuran Rasulullah SAW, dan bagi Anda yang mampu, baik dari segi materi dan moral, sangat baik untuk menunaikan ibadah umroh di bulan suci Ramadan. Perbanyak istighfar. Amalan ibadah puasa selanjutnya adalah dengan memohon pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan bagi dosa-dosa hambanya, sehingga sudah seharusnya kita menggunakan momen ini untuk mengakui dosa dan memohon ampun, dan jangan lupa untuk tidak mengulanginya lagi. Taubat. Meneruskan amalan istighfar, pintu pengampunan selama bulan Ramadan selalu terbuka lebar. Itulah sebabnya banyak orang yang bertaubat dan kembali ke fitrah di bulan Ramadan ini. Dakwah. Berdakwah di bulan Ramadan memiliki pahala yang besar, karena siapapun yang menunjukkan kebaikan, baginya pahala-pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Dan berdakwah di sini tak harus melulu berbicara di masjid. Anda juga bisa melakukannya dalam kegiatan sehari-hari dengan memberikan nasihat kepada teman yang membutuhkan, mengingatkan waktu sholat, hingga memberikan contoh-contoh dan teladan untuk melakukan kebaikan. Bulan Ramadan kemarin sama sekarang tuh penjualanku kemarin itu tidak terlalu bagaimana sekali karena masih baru-baru kebuka. Tidak kayak Ramadan sekarang lumayan meningkat nih penghasilannya jualanku. Begitu Ji kalau misalnya soal perbedaan bulan Ramadan kemarin sama sekarang. Hanya menjual di sini mau makan 1 tahun, ya lumayan penghasilannya bisa uang sehari-hari tambah penghasilan. Corona cepat berlalu supaya berjualan kayak biasanya.
dengan kue-kue, tepatnya di Patung Pemuda. Kami mulai merintis usaha ini sejak Ramadan ini. Kebetulan Ramadan kemarin pandemi, jadi tidak ada aktivitas dan kegiatan jualan. Hari ini semoga berkah. Dan perbedaan dari jualan tahun ini, alhamdulillah respon masyarakat untuk membeli, untuk meningkatkan nilai ekonomi usaha kecil lumayan bagus. Daya beli masyarakat juga tinggi. Mungkin karena kemarin pandemi jadi terhalang, tahun ini begitu alhamdulillah kita cukup sebagai penjual buah, alhamdulillah untuk saat ini. Semoga di bulan Ramadan ini segala amal-amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tetap untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker dan juga mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi